Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan ilmu hayat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan peranan ilmu hayat dalam kehidupan. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama di sini ada definisi ilmu hayat. Kemudian yang kedua hubungan ilmu hayat dengan berbagai keilmuan. Ketiga pendekatan metode. Kemudian yang keempat di sini ada manusia. Selanjutnya ada strategi hidup manusia, kualitas hidup manusia, dan yang terakhir adalah teknologi, daya dukung, dan pengelolaan. Pertama yang perlu kita ketahui, apa sih ilmu hayat itu? Jadi, ilmu hayat itu adalah pengetahuan yang membahas tentang gejala alam yang bersifat hidup atau memiliki sifat kehidupan. Atau di sini ilmu hayat bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan organisme hidup, baik itu tumbuhan, hewan, juga manusia. Nah, di sini kita sebagai engineer harus tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka itu siapa? Ya tumbuhan, hewan, juga manusia. Dengan cara apa? Nah, dengan cara menciptakan suatu teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan ilmu hayat dan keterkaitannya dengan berbagai macam disiplin ilmu. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini apa sih itu bioengineering? Jadi, bioengineering itu adalah penggunaan sistem dalam kehidupan untuk mengembangkan atau membuat suatu produk. Nah, bioengineering ini sendiri memiliki keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama di sini yang kita bisa lihat itu ada chemical engineering. Di mana chemical engineering ini ketika kita breakdown menjadi lebih spesifik lagi akan dibahas mengenai yang namanya bioteknologi, kemudian nanopartikel, interface, polimer, dan biofuel. Nah, untuk biofuel itu sendiri bisa dikatakan juga sebagai bahan bakar hayati. Nah, bahan bakar hayati ini bentuknya bisa dalam bentuk padat atau bisa pula dalam bentuk cair. Nah, bahannya terbuat dari apa sih biofuel itu? Jadi, biofuel ini bahannya terbuat dari bahan-bahan organik. Jadi itu ya, sekilas mengenai biofuel. Selanjutnya, di sini ada Computer Science and Engineering. Fokusnya di sini ada pada computational biologi robotik, di mana computational biologi robotik ini itu membahas tentang biologi komputasional dengan teknik simulasi komputasi, dan biasanya di sini yang dipelajari adalah sistem biologi, kemudian ekologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada electrical engineering. Untuk electrical engineering ini berfokus pada robotik, kemudian device and photonic, dan yang terakhir di sini ada signal and image processing. Untuk photonic itu sendiri merupakan suatu rekayasa optik yang nantinya itu biasanya ada kaitannya dengan spektrum elektromagnetik. Lalu ada fisika di sini, di bidang keilmuan fisika ini berfokus pada biofisik fotonik. Selanjutnya ada matematika and statistik. Untuk matematika and statistik ini itu berfokus pada optimization, partial differential equation, dan statistik. Biasanya di sini itu melakukan simulasi numerik, dan aplikasi yang digunakan atau software yang digunakan itu adalah MATLAB. Selanjutnya ada chemistry and biochemistry. Untuk chemistry and biochemistry ini berfokus pada bidang nanotek, kemudian biophysical and material, chemistry, dan surface science. Untuk nanotek di sini merupakan rekayasa teknologi material yang ukuran partikelnya itu didesain sangat kecil, dan diameter atomnya itu bisa mencapai 62 sampai 520 pikometer ukurannya. Nah, untuk pikometer itu sendiri itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 12 atau 1/1 triliun. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri kira-kira sekecil apa partikelnya, ya. Pasti sangat kecil sekali kan, ya.
Oke, jadi itu tadi. Nah, kemudian lalu apa bedanya chemistry dengan chemical? Kan sama-sama kimia nih, ya. Oke, jadi untuk chemistry dan chemical engineering itu memang sama-sama kimia, tapi keilmuan yang dipelajari di dalamnya itu berbeda. Nah, kalian perlu tahu ya ini. Jadi kalau untuk chemistry itu dia di sini mempelajari tentang rekayasa molekul, kemudian reaksi dan bagaimana proses kimianya itu berlangsung. Itu untuk chemistry. Kemudian sedangkan untuk teknik kimia atau chemical engineering di sini mempelajari tentang rekayasa bagaimana itu menghasilkan suatu produk. Contohnya di sini semisal memproses suatu bahan mentah menjadi barang yang berguna atau barang yang setengah jadi. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada biologi dan neurobiologi yang berfokus pada komputasional, molekuler, dan seluler biologi, dan yang terakhir berfokus pada siologi. Kemudian di sini ada material science and engineering. Untuk material science and engineering di sini berfokus pada biomimetik, kemudian biomaterial, material, characterization, dan polimer. Untuk biomimetik itu sendiri itu merupakan pendekatan yang menciptakan suatu inovasi, kemudian dia mencari solusi dengan meniru pola dan strategi dari alam. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada pakaian renang. Itu terinspirasi dari kulit ikan hiu. Kemudian bulu dari beruang kutub. Itu terinspirasi untuk membuat pakaian thermal. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada mechanical engineering. Nah, kita sekarang berada di sini nih. Jadi, untuk mechanical engineering ini berfokus pada biological system prosthetic. Nah, apa sih biological system prosthetic? Jadi, ini merupakan penerapan prinsip teknik dan konsep desain biasanya untuk ilmu pertanian, kemudian ilmu pangan dan ekosistem. Jadi itu tadi ya terkait dengan bioengineering dan keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada pendekatan metode ilmu hayat. Nah, di sini ada 4 metode pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada metode kausal, kemudian yang kedua ada metode mekanistis, ketiga metode genetik, dan yang terakhir adalah metode fungsional. Untuk metode kausal itu merupakan suatu metode yang melihat hubungan sebab akibat yang berasal dari hubungan atau interaksi antar organ. Contohnya seperti proses daun dari kecil hingga menguning dan berulang terus seperti itu. Contoh lainnya dari hewan misalnya adalah ulat, kemudian yang berubah menjadi kepompong, selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu. Itu tadi untuk metode kausal. Nah, sedangkan untuk metode mekanistis itu merupakan metode yang memunculkan adanya keteraturan tentang sistem yang berlaku pada gejala atau daya-daya hidup dari organisme. Tujuan akhir atau tujuan final dari metode ini agar sistem organisme tersebut berjalan dengan sempurna. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu, tetapi semua itu dirancang secara teratur sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang sempurna. Selanjutnya ada metode genetik. Untuk metode genetik itu sendiri merupakan suatu metode yang mengkaji tentang penelusuran secara historis bagaimana terjadinya sebuah organ, sel ataupun jaringan tertentu. Intinya di sini adalah bagaimana sih sejarahnya terjadinya sesuatu dari awal sampai akhirnya dia terbentuk. Lalu kemudian ada metode fungsional. Ini adalah metode yang terakhir. Untuk metode fungsional ini sendiri merupakan suatu metode yang melihat bahwa masing-masing organisme itu memiliki fungsi tertentu yang memungkinkan sistem organ itu berjalan dengan teratur dan baik. Contohnya, misal sistem gerak nih pada manusia. Nah, untuk sistem gerak ini kan terdiri dari tulang, otot, kemudian sendi. Nah, itu beberapa contoh
organ daripada sistem gerak, di mana tulang, otot, dan sendi tersebut itu memiliki fungsi masing-masing. Mereka di sini saling bekerja sama, kemudian sehingga di sini bisa menghasilkan gerakan. Contohnya misal gerakan tangan atau mungkin gerakan kaki. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu tadi untuk keempat metode pendekatan ilmu hayat. Slide selanjutnya adalah tentang manusia. Jadi manusia di sini adalah salah satu jenis makhluk hidup dalam kelompok besar makhluk hewani yang secara hayati termasuk dalam jaring-jaring kehidupan atau food web, atau dalam mendaur materi serta aliran energi melalui rantai makanan. Dalam rantai makanan atau piramida makanan, di sini manusia bersifat sebagai omnivora. Artinya adalah manusia di sini memakan segala. Jadi, manusia di sini tidak mampu berperan sebagai produsen primer yang menjadi wilayah kehidupan dari tumbuhan hijau. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa manusia itu tidak akan mampu berperan sebagai kelompok perombak atau dekomposer. Contohnya apa? Untuk dekomposer itu seperti bakteri, kemudian ragi, ya cacing, dan serangga lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara hayati, produsen primer dan kelompok perombak itu dapat melangsungkan kehidupan tanpa manusia. Tetapi sebaliknya, manusia di sini tidak mungkin melangsungkan kehidupannya tanpa mereka. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kemudian meningkatnya populasi penduduk dan kebutuhan manusia yang semakin beragam, maka muncullah juga perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap keseimbangan kehidupan, di mana dampak teknologi itu tidak merusak lingkungan dan atau memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Maka dikembangkanlah teknologi berdasarkan atas sistem kehidupan itu sendiri yang disebut dengan bioteknologi. Kemudian ini adalah bagan yang disederhanakan sebagai gambaran hubungan antara teknologi manusia dengan proses hayati. Yang pertama di sini ada fotosintesis dari tumbuhan hijau, di mana proses fotosintesis ini membutuhkan energi dari matahari, yang nantinya itu akan menghasilkan glukose atau C6H12O6 dan molekul organik lainnya sebagai energi yang tersimpan. Kemudian sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah mati ini akan mengalami proses pelapukan dan penguraian oleh dekomposer, kemudian tertimbun selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan pada akhirnya terbentuklah bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini memiliki 3 jenis bentuk. Yang pertama ada minyak bumi, kemudian batu bara, dan gas. Lalu, bahan bakar fosil ini diolah dengan suatu teknologi sehingga bisa menghasilkan energi. Contohnya seperti energi listrik. Kemudian minyak bumi itu diolah menjadi bahan bakar kendaraan. Namun di sini dalam proses pengolahan bahan bakar fosil ini juga menghasilkan limbah. Di antaranya seperti CO2 di udara dan di air, kemudian H2O di tanah, serta limbah lain. Nah, ini juga menjadi tugas kita sebagai seorang engineer untuk menciptakan teknologi bagaimana agar limbah tersebut itu tidak mencemari lingkungan atau berdampak buruk terhadap lingkungan. Slide selanjutnya terkait dengan strategi hidup manusia. Dalam ilmu hayat itu dikenal ada 2 jenis strategi hidup. Yang pertama adalah strategi hidup jenis R dan strategi hidup jenis K. Jenis makhluk hidup dengan strategi hidup R adalah yang mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dengan mengabaikan terlampauinya daya dukung lingkungan. Sedangkan untuk strategi hidup K itu mengalami pertumbuhan populasi yang lebih lambat dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini manusia itu termasuk jenis makhluk hidup yang berstrategi hidup K, di mana strategi hidup K manusia ini ditandai dengan lahirnya anak yang hanya 1 kali melahirkan, kemudian
Bayinya yang lahir dalam keadaan lemah harus dilindungi, diasuh, dan dipelihara sebelum mampu menopang hidupnya sendiri. Jadi secara hayati di sini manusia seharusnya tidak mempunyai masalah dengan lingkungan hidupnya. Tidak ada krisis, tidak ada pencemaran, serta selalu ada keserasian dengan lingkungan. Kemudian ini adalah gambar pertumbuhan populasi jenis makhluk hidup dengan strategi hidup R dan strategi hidup K terhadap daya dukung lingkungan. Selanjutnya ada kualitas hidup manusia, di mana kualitas hidup manusia ini dipengaruhi oleh kebutuhan primernya, kemudian kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Nah, di sini manusia itu tidak sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti minum, makan, kemudian memelihara kesehatan, melainkan juga di sini manusia juga hidup untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti kebutuhan akan pakaian, rumah, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan juga untuk memenuhi kebutuhan tersier, yaitu kebebasan untuk melakukan pilihannya. Lalu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari manusia ini akan mengakibatkan perubahan pola hidup sehingga SDM menjadi terbatas, populasi penduduk bertambah, dan kebutuhan pun juga akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya kualitas hidup manusia akan menurun seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Di mana kualitas hidup dirumuskan Q sama dengan R per N dalam kurung CP plus CS plus CT tutup kurung. Q itu adalah kualitas hidup, R itu adalah sumber daya yang tersedia secara terbatas, kemudian N itu adalah populasi manusia, CP itu adalah kebutuhan atau konsumsi primer, CS adalah kebutuhan sekunder, dan CT adalah kebutuhan tersier. Lalu slide berikutnya terkait dengan teknologi daya dukung dan pengelolaan lingkungan. Pada gambar 3, ini merupakan kedudukan manusia dengan teknologi yang transendal terhadap kelompoknya sendiri. Nah, guna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu diusahakan untuk menaikkan sumber daya dengan teknologi atau rekayasa sehingga diperoleh nilai tambah dari sumber daya itu. Dan secara hayati di sini penggunaan teknologi oleh manusia itu menyebabkan kedudukan dan fungsinya dalam ekosistem itu berubah menjadi transendental terhadap kelompoknya sebagai makhluk hidup hewani. Maka dengan demikian, ekosistem atau lingkungan hidup alami itu akan berubah menjadi lingkungan hidup buatan atau man-made environment, seperti yang terlihat pada gambar 4 yang melukiskan satu ekosistem dan lingkungan hidup serta timbulnya limbah dalam lingkungan hidup buatan karena kecepatan perombakan oleh kelompok perombak atau proses daur ulang lainnya yang berlangsung tidak secepat terbentuknya limbah itu sendiri. Contohnya, misalnya di sini manusia itu membuang sampah. Katakanlah yang dibuang itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik di sini itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Proses daripada pembuatan pupuk kompos ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, selama proses ini berlangsung selama 2 minggu, prosesnya belum selesai, pupuk komposnya belum jadi. Nah, manusia itu setiap harinya terus saja membuang sampah. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ini adalah gambar daya dukung lingkungan yang naik karena penggunaan teknologi. Yang pada akhirnya daya dukungan ini akan mencapai daya dukung maksimum atau K maksimal. Namun di sini pengelolaan oleh manusia itu sebaiknya dibatasi antara K minimal dan K optimal. Dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa kualitas lingkungan masih akan terpelihara dengan baik apabila manusia mengelola daya dukung pada batas di antara minimal dan optimal atau di antara K-min dan K-op. Salah satu kasusnya di sini adalah hasil padi. Itu yang maksimal dapat mencapai 16 ton per ha. Tetapi dengan hasil yang sekarang itu kita sudah mampu mencapai sebesar 5 ton per ha atau setara dengan 113 K maksimal. Nah, di sini sudah timbul berbagai
macam masalah lingkungan seperti pencemaran air minum oleh pupuk, kemudian kontaminasi hasil oleh pestisida, dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini adalah ketika hasil yang kita peroleh itu semakin besar, maka semakin besar pula masalah lingkungan yang dihadapi. Kemudian gambar 6 ini merupakan grafik antara daya dukung lingkungan terhadap kualitas lingkungan, di mana angka-angka yang di dalam kurung itu menunjukkan skala indeks kualitas lingkungan. Nah, dari grafik ini kita bisa membaca bahwa daya dukung lingkungan yang dikelola di antara 30-70% itu memberikan kualitas lingkungan yang cukup baik dibandingkan dengan yang 10, 20, kemudian 80, 90, dan 100%. Nah, di sini Bill mengatakan bahwa kenaikan GNP atau Gross National Product itu akan selalu mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, yang hanya mungkin dapat dicegah apabila dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, seperti yang terlihat pada gambar 7. Jadi semakin tinggi tingkat kegiatan manusia untuk mencapai kenaikan GNP, maka akan semakin berat pula upaya yang harus dilakukan untuk mengelola lingkungan agar kualitas hidup tidak mengalami kemerosotan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan hukum minimum. Nah, lingkungan hidup dengan segala permasalahannya itu harus kita lihat secara utuh atau holistik. Tapi kalau hal ini dilakukan, maka segala sesuatu itu akan terlihat kompleks, kemudian terlihat ruwet juga. Nah, umumnya hal ini dapat diatasi dengan mengingat antara lain hukum minimum dan prinsip kontekstualitas progresif. Nah, hukum minimum itu sendiri itu mengatakan bahwa nilai atau hasil, kualitas, dan lain sebagainya di sini dari suatu sistem itu ditentukan oleh faktor pendukungnya yang berada dalam keadaan minimum. Misalnya saja daya dukung Pulau Batam yang luasnya 85% dari Singapura hanya akan menampung penduduk kurang lebih sekitar 700.000 atau 15 sampai 20% penduduk Singapura, karena faktor air yang akan berada dalam keadaan minimum. Jadi kalau rendahnya daya dukung Pulau Batam itu dipermasalahkan, maka pengadaan air itu harus dinomorsatukan dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya adalah kontekstualisasi progresif. Kontekstualisasi progresif ini merupakan prinsip bahwa suatu permasalahan itu harus dilihat konteksnya secara progresif, karena tidak semua konteks itu bersifat penting atau sama pentingnya. Nah, dari kedua pokok pemikiran tersebut melandasi pikiran kita dalam menjawab peranan apa sih itu ilmu hayat khususnya dalam abad 21 mendatang. Jadi kita di sini harus bisa mengembangkan hal tersebut. Untuk apa? Untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah yang dinyatakan penting atau mempunyai prioritas tinggi harus dilihat sebagai peluang besar yang memungkinkan lingkungan hidup dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan peranan ilmu hayat. Nah, peranan ilmu hayat ini dapat dilihat secara makro dan dapat dilihat secara mikro. Secara makro ini ditinjau dari eksistensi berbagai komponen dalam sistem yang dipelajari oleh ekologi. Sedangkan kalau secara mikro itu ditinjau dari peranan cabang disiplin seperti genetika, kemudian fisiologi, biokimia, dan lain sebagainya. Untuk peranan makro dikatakan bahwa sebagai suatu sistem dalam kehidupan, semua komponen itu akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, semua akan saling tergantung, kemudian menghadapi keterbatasan. Dalam pengkajian ekologi ini perlu digunakan sebagai variabel pokok, yaitu daur materi, kemudian transformasi energi, tata ruang, waktu, dan keanekaan. Kemudian berbagai fenomena yang perlu memperoleh perhatian untuk digunakan sebagai tolak ukur atau bahan pengkajian adalah utamanya di sini yang pertama adalah rantai makanan, kemudian tingkat trofik dan sistem produk. Kemudian yang kedua di sini ada hukum termodinamika dan hukum entropi.
Dan yang ketiga di sini ada homeostatis, di mana homeostatis ini merupakan proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi tubuhnya agar dapat berfungsi normal meski terjadi perubahan lingkungan baik di luar ataupun di dalam tubuhnya. Kemudian yang keempat itu ada keanekaan atau keberagaman, dan yang kelima pertumbuhan dan daya dukung, keenam interaksi, kompetisi dan toleransi, dan yang ketujuh itu ada adaptasi suksesi. Jadi kalau adaptasi itu kan kemampuan untuk bertahan hidup, sedangkan untuk suksesi itu adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Nah, kemudian selanjutnya ada evolusi. Jadi kalau evolusi itu kan terkait dengan perubahan pada sifat yang terwariskan suatu populasi atau organisme dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kemudian yang terakhir di sini ada hukum minimum. Selanjutnya terkait dengan peranan mikro. Di sini secara mikro ilmu hayat itu diperankan oleh berbagai disiplin ilmu. Contohnya dengan mengetengahkan peranan ilmu hayat pada berbagai limbah, kemudian dampaknya dapat diserap dan didaur ulang secara hayati. Sehingga teknologi yang dihasilkan itu adalah lingkungan yang bersih. Jadi di sini tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian untuk bisa mewujudkan itu semua, maka di sini diperlukan dukungan dari berbagai cabang disiplin ilmu, antara lain seperti fisiologi misalnya, terkait dengan studi tentang respon terhadap dosis mikro, tentang interaksi kimianya, kemudian juga tentang kultur jaring. Selanjutnya adalah prioritas penelitian ilmu hayat. Jadi di sini ada beberapa prioritas penelitian terkait dengan ilmu hayat. Yang pertama ada toksikologi dari berbagai zat pencemar terhadap manusia dan biota budidaya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pemanfaatan dan pendaur ulangan limbah. Kemudian ketiga tentang inventarisasi jenis biota yang peka terhadap zat pencemar sebagai indikator hayati pencemaran, serta inventarisasi jenis biota resisten terhadap zat pencemar sebagai agen pendaur ulangan limbah. Kemudian yang keempat itu adalah inventarisasi dan peranan jasa training dalam berbagai teknologi pangan, kesehatan, dan daur ulang limbah. Yang kelima adalah pemahaman tentang tempat dan peranan biota hama dalam ekosistem. Yang keenam itu adalah kultur jaringan dari berbagai jenis tumbuhan dan budidaya penting. Yang ketujuh itu ada radiobiologi untuk memperoleh mutagen serta untuk penelitian fisiologi, kemudian biokimia, biofisika, dan lain-lain. Yang kedelapan di sini ada diferensiasi DNA yang kemungkinan rekomendasi untuk berbagai keperluan tertentu, khususnya di bidang pangan ataupun kesehatan. Yang kesembilan itu ada inventarisasi dan studi tentang properties biota liar yang mempunyai potensi sebagai sumber daya baru dalam kehidupan. Dan yang terakhir yang ke-10 di sini adalah studi tentang berbagai fenomena alam yang dapat digunakan untuk memperkaya wawasan lingkungan serta untuk mengembangkan dan meningkatkan moral atau etika lingkungan kita. Dan yang terakhir di sini ada alam sebagai sumber moral. Ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu hayat itu telah membawa berbagai kemajuan, tetapi sekaligus juga melahirkan resiko-resiko dalam kehidupan yang seringkali berakibat jauh dan panjang. Bahkan yang lebih buruk lagi, resiko itu baru kita ketahui setelah menimpa kembali sebagai bumerang. Tetapi seperti yang dikatakan George dan Mike Kinley, karena kerawanan lingkungan itu ditimbulkan oleh manusia, diharapkan penyelesaiannya juga masih mungkin diusahakan oleh manusia, atau dengan kata lain itu adalah man cure solution. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas kita sebagai engineer. Jadi demikian terkait dengan materi ilmu hayat, struktur dan peranannya dalam kehidupan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya.